Welcome to Indonesia. Piala Dunia U17 2023 adalah Piala Dunia U17 edisi ke-19. Turnamen ini akan digelar dari 10 November 2023 sampai 2 Desember 2023 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia menggelar sebuah turnamen sekelas FIFA. Ini juga merupakan pertama kalinya Piala Dunia U17 digelar di Asia Tenggara. Piala Dunia U17 edisi sebelumnya digelar di Brasil pada 2019. Waktu itu, Brasil keluar sebagai juara dan meraih gelar mereka yang keempat di ajang tersebut. Setelah itu, turnamen 2 tahunan ini sempat vakum seiring pandemi COVID-19. FIFA terpaksa membatalkan penyelenggaraan edisi 2021 dan baru bisa menggelarnya kembali pada 2023. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah di edisi ke-19 ini. Pertandingan melawan Ekuador U17 menjadi pertandingan perdana Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Pertandingan ini digelar pada tanggal 10 November 2023 bertepatan dengan Hari Pahlawan dan kick-off digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 bulan, termasuk pemusatan latihan ke Jerman pada 18 September hingga 23 Oktober 2023. Berbagai uji coba menghadapi tim yang kualitasnya dianggap setara dengan kontestan Piala Dunia U17 juga sudah dijalani. Dari 7 laga, Arhan Kakak dan kawan-kawan mencatatkan 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 4 kekalahan. Dari kubu Ekuador, pelatih Diego Martinez mengatakan persiapannya berjalan lancar. Ia sudah mengintip cara bermain Indonesia dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasinya. Ekuador memiliki tren yang lebih apik ketimbang Indonesia. Dalam 5 laga terakhir di kejuaraan Amerika Serikat U17, mereka meraih 3 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Latri mengalahkan tim unggulan Argentina dan menahan imbang Brasil dalam ajang tersebut. Pertandingan timnas U17 Indonesia melawan Ekuador U17 menjadi pertemuan pertama kedua tim. Laga pun telah digelar. Bima Sakti menerapkan formasi 4-3-3 tanpa striker murni, sedangkan Diego Martinez menurunkan formasi 4-5-1 dengan menumpuk banyak pemain tengah. Hingga peluit babak kedua ditiup oleh wasit, timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 melawan Ekuador dalam laga Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 10 November 2023. Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu ke gawang Ekuador. Gol timnas Indonesia U17 dicetak oleh Arhan Kakak di menit ke-22. Gol ini bermula dari tusukan Rizky Afrizal di sisi kiri. Rizky bisa menembus kawalan bek-bek Ekuador dan melepaskan umpan mendatar. Kiper Ekuador, Christian Lor, coba memotong bola yang melintas di depan gawang. Namun bola yang disentuh oleh Lor justru mengarah ke Arhan Kakak yang berdiri di muka gawang. Arhan Kakak tanpa kesulitan mencepelkan bola ke dalam gawang. Kegembiraan timnas Indonesia U17 hanya bertahan 6 menit. Striker Ekuador Alen Abando bisa mencetak gol penyemang kedudukan di menit ke-28.
umpan silang Santiago Sanchez bisa disundul oleh Albando yang berdiri bebas di depan gawang. Secara umum, timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi Ekuador di babak pertama. Skor 1-1 menghiasi akhir babak pertama. Tekanan Ekuador makin terlihat di babak kedua. Pada menit ke-53, Michel Bermudez mengancam gawang timnas Indonesia U17. Sultan Zaki berjibaku mengamankan gawang dan sempat mendapat perawatan karena mengalami benturan dalam kemelut tersebut. Bermudez lagi-lagi gagal mencetak gol pada menit ke-56. Ia tak mampu menyelesaikan umpan silang matang yang mengarah pada dirinya di muka gawang. Timnas Indonesia U17 akhirnya bisa memberikan ancaman di babak kedua lewat Hanif Ramadan di menit ke-75. Hanif melepaskan tembakan jarak jauh, namun bola masih melenceng di sisi kiri gawang. Dengan kehadiran sejumlah pemain pengganti, lini tengah timnas Indonesia U17 terlihat hidup kembali. Ahmad Zidane juga sempat mengancam lewat tembakan dari luar kotak penalti. Pada menit ke-85, Kenny Arroyo mendapat kartu kuning oleh wasit setelah terjatuh di kotak penalti Indonesia saat berebut bola dengan Welber Jadim. Arroyo dianggap melakukan diving pada momen tersebut. Di menit ke-89, Ikram melakukan penyelamatan gemilang atas serangan Ekuador yang dilancarkan lewat skema set piece. Lantaran banyaknya momen laga terhenti, waktu tambahan Indonesia versus Ekuador mencapai 13 menit. Ekuador lalu memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus di masa injury time, yaitu Isak Sanchez, Jeremy De Jesus, dan Jorkaev Ceseido. Walaupun dalam hal statistik kita kalah telak dari Ekuador, kita beruntung tidak kebobolan banyak gol. Tambahan 1 poin ini sangat berharga buat timnas, karena pertandingan berikutnya pada 13 November akan menghadapi Panama, di mana pertandingan sebelumnya kalah 2-0 dari Maroko. Tapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh timnas U17, yaitu memperbaiki passing dan juga stamina para pemain, di mana pada babak kedua stamina Indonesia sangat terkuras. Tetap berjuang Garudaku, bawa nama baik bangsa ini. Kita Garuda, kita pasti bisa. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.